Selamat pagi semuanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya Pak, sekedar perkenalan aja Pak. Walaupun saya yakin semuanya udah pada kenal sama saya Pak. Ya. Saya Andi Wicaksono dari TG1B nomor 19 yang kebetulan hari ini diberi kepercayaan oleh teman-teman Gokil untuk menjadi host dalam acara Gokil hari ini. Atau mungkin lebih tepatnya saya nih dijebak kali ya, dipaksa untuk jadi host. Nah, berhubung saya paling muda di sini, ya saya harus nurut lah sama sesepuh semuanya. Oke, sekedar informasi, ini karena direkam juga, jadi biar warga juga tahu, sekedar informasi bahwa di klaster kita tercinta ini ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang menurut saya sangat positif. Nah, salah satunya yaitu komunitas Goes Cluster Tropical Garden atau sering kita sebut Gokil Kuliner. Gokil ini udah terbentuk hampir 2 tahun ya Pak, dari tahun 2019 awal seingat saya. Di dalam komunitas ini terdiri dari bapak-bapak ganteng dan ibu-ibu cantik yang tentunya moto kami itu adalah pantang pulang sebelum kenyang. Ya benar, jadi sesuai motonya kegiatan Gokil itu merupakan kegiatan kompetisi, bukan kegiatan kompetisi goes jauh-jauhan atau goes mahal-mahalan sepeda. Kegiatan kita ini 80% itu isinya kuliner sambil ngobrol-ngobrol, 20%-nya itu isinya baru goes. Di dalam kegiatan ini juga bukan eksklusif untuk jenis sepeda tertentu, melainkan semua jenis sepeda ada di dalam komunitas ini. Jadi pagi ini tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kembali lah komunitas goes di kelas kita tercinta ini, dan juga memberikan sedikit sharing bagi Bapak Ibu yang siapa tahu mau join atau butuh pencerahan jenis sepeda apa sih yang cocok untuk kita. Nah, di sini kita coba membahas sedikit pro kontsnya dari masing-masing jenis sepeda. Plus kalau mau test drive pun feel free nih untuk bisa ngeliatin karena kalau road bike itu seperti apa, MTB seperti apa. Cara ini biar acara ini insya Allah diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, baiknya kita buka dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Pak Heri. Pak Heri, monggo waktu dan tempat dipersilakan Pak Heri. Mohon maaf Pak, ini tolong yang lain di mute ya. Yang nggak bicara di mute. Pak Heri, monggo Pak. Baik, Pimpin doa Pak. baik semuanya sebentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing, dan izinkanlah saya memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warham kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu anugerahkanlah kepada kami sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah yang Maha Pengasih,
Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak sengaja. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan pada dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Heri. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita coba sedikit mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pemuda dan Olahraga Klaster Tropical Garden, Bapak Notaris yang paling hits dan yang paling hot seantero Grand Galaxy City ini. Ya, Pak Benedictus Rimart, monggo waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Terima kasih untuk kesempatannya Pak, dan juga untuk kegiatan di pagi hari ini mengenai adanya sosialisasi maupun juga ada lelang sepeda, itu sangat menambah kegiatan kita yang positif ya di suasana pandemi seperti ini Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Ketua RT kita Pak Agus. Halo Pak, sehat terus ya Pak. Lalu kepada Ketua kita Gokil, Pak Reza. Makin sehat nih Pak Reza nih kayaknya, apalagi tadi digandrung ibu-ibu Pak, kayaknya makin seger jadinya Pak. Dan juga yang lainnya, Sekretaris Pak Indra, Pak Abe, Pak Andi, dan semuanya yang akan bisa saya sebutkan. Nah, untuk kegiatan ini semoga saja menambah pengetahuan kita bahwa bersepeda itu tidak hanya untuk kesehatan saja, tapi bersepeda itu juga bisa menambah sehat jiwa ya. Dalam hal sehat jiwa itu karena bisa berpikir hal-hal lain seputar sepeda, seperti contohnya di kuliner, tujuan utama dari Gokil, kemudian juga sehat jiwa dalam hal memodifikasi sepeda, yang itu tentunya menambah pikiran kita semakin terbuka akan hal-hal yang baru. Nah, dengan kegiatan ini mengenai bingung pilih sepeda, mungkin ada bapak sini yang bingung mau pilih sepeda atau mungkin sudah berganti sepeda namun menyesal. Jangan khawatir, masih banyak kok pilihan-pilihan baru yang bisa diberikan oleh kawan-kawan di sini tentang sepeda apa yang baik digunakan. Nah, ayo mau jam berapa kamu? Ada jam 10 kurang 10 Pak sekarang ya. Ada MTB, ada RB, lalu ada Sally sepeda lipat. Yang sangat menarik adalah fenomena sepeda lipat ya, bahwa sepeda lipat ini sekarang sudah semakin menjamur. Saya pun sebenarnya penasaran, cuma saya nggak pede kalau pakai sepeda lipat Pak. Atau kenapa nggak pede ya? Mungkin karena badan saya yang terlalu nggak proporsional mungkin untuk menggunakannya, atau mungkin saya aja yang mungkin minder kalau pakai Sally. Tapi ternyata ada beberapa sepeda itu yang cocok untuk digunakan dalam segala medan. Nah, nanti bisa diperhatikan saja oleh bapak-bapak di sini dalam hal bingung memilih sepeda. Silakan tanya pada pakar-pakarnya, tuh ada Pak Sandi Aji, ada Pak Reza, dan ada Pak Malindo, suhu kita ya. Segitu aja Pak untuk kata sambutan singkat dari saya. Semoga kita tetap sehat. Tetap guyup yang utama ya, selalu utamakan keguyupan, karena kalau makin banyak teman, makin banyak kenalan, itu ternyata bisa menambah sedikit dari usia kita. Terima kasih. Oke, Pak Ketua Pemuda dan Olahraga yang hot, makasih banyak Pak sambutannya. Oke, kita langsung masuk nih Pak ke acara intinya. Ini saya mau mulai duluan nih dari jenis sepeda yang kalau goes bareng, biasanya jenis sepeda ini paling ngebut, paling ugal-ugalan, paling sombong. Kalau di videoin tuh nggak pernah kelihatan ngos-ngosan,
Nah, biasanya nih orang yang goesnya nyantai, yang suka jagain goeser lain, suka mastiin goeser lain bisa nggak ketinggalan, tiba-tiba kalau pakai sepeda jenis ini tuh hilang tuh Pak semua sisi positifnya Pak. Pasti bapak-bapak udah pada tahu lah. Tiba-tiba nih jadi tuh berubah jadi tukang yang suka ngebut, suka ninggalin goeser lainnya nih. Contohnya kayak Pak Tony, saya tuh suka nih kalau goeser Pak Reza. Pak Reza bisa dijelasin sedikit nggak Pak mengenai RB itu sebenarnya apa sih Pak? Kok bisa orang baik-baik kalau nunggangin RB itu tiba-tiba jiwa pembalap keluar gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan Andi. Jadi RB itu singkatan dari road bike. Jadi kalau kita lihat bahwa road bike itu pengertiannya adalah sepeda buat di jalan gitu ya, buat di jalan. Artinya jadi dipakainya buat di jalan. Nah karena di jalan jadi desain sepeda road bike itu adalah mengikuti daripada kontur jalannya. Dimana kalau bisa dilihat tadi kalau dibilang RB itu bawanya mau ngebut, saya ngerti juga kalau di Indonesia diterjemahkan sebagai sepeda balap gitu. Padahal ini belum tentu juga buat balapan kan. Tapi RB itu kan road bike, mestinya sepeda jalanan ya gitu ya. Jadi terjemahannya gitu nggak tahu sampai di mana. Jadi kalau bisa dilihat sebetulnya karena sepeda less effort betulnya, karena posisi mengemudinya itu bungkuk dan juga tendangan kakinya jadi lebih ke belakang gitu. Jadi sehingga menghasilkan suatu dorongan dan traksi yang lebih ringan dibanding kalau dorongan kakinya di sepeda jenis lain seperti MTB maupun Sally, mana dorongan kakinya itu nendangnya ke bawah dan ke depan, sehingga yang terbeban itu adalah otot belakang. Nah, kalau road bike itu tendangannya cenderung ke belakang, sehingga yang menggunakan otot itu adalah otot bawah, samping dan kiri kanan, jadi merata. Jadi itu menyebabkan kenapa si road bike ini lebih ringan. Nah, itu kira-kira. Mungkin saya jelaskan sedikit ya mengenai road bike biar mengerti ya kira-kira gitu ya. Saya ada materi sedikit, ini mungkin kita bagi singkat saja. Kalau road bike itu tuh ada 3 macam. Road bike lightweight, aero, dan endurance. Nah, apa itu masing-masing lightweight, aero, dan endurance? Bentuknya sama, tetapi yang membedakan itu adalah satu geometrinya, salah satunya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini contoh modifikasi daripada road bike ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini 3 macam sepeda road bike itu. Yang satu lightweight, kemudian aero, dan endurance. Jadi bisa dilihat 4 parameter pengukurannya itu adalah speed, kecepatan, berat, comfort, dan handling. Jadi bisa dilihat speed yang paling cepat itu adalah si aero road. Aero road ini posisinya ada menyetirnya bisa dilihat bahwa itu lebih bungkuk daripada yang 2. Jadi tujuannya adalah menghilangkan hambatan angin, maka kecepatannya lebih. Jadi yang pengen ngebut di jalan datar ini adalah milih sepedanya aero. Nah, kemudian pertama yang berat aero ini lebih ringan dibanding yang lain ya umumnya. Kemudian tapi kenyamanan dia kurang nyaman karena bungkuk ya. Yang paling nyaman itu adalah endurance. Endurance ini nyaman. Kenapa dipakai endurance? Karena dia pakai untuk jarak jauh biasanya, touring ya kan. Jadi dia nggak terlalu menunduk ya, lebih nyaman, lebih berdiri posisi badannya ya. Kemudian comfort yang kedua itu ada di lightweight road ya. Kemudian handling yang paling gampang itu memang lightweight road karena dia kompromi antara aero dan endurance. Posisi badannya antara bungkuk dan berdiri kasar gitu. Jadi maka handlingnya itu lebih gampang dibanding dengan yang lain endurance ya. Mungkin itu jenis sepeda. Nanti kita lihat lagi. Nah,
kita bahas aero road. Aero road ini tipe competitive road, adalah tipe yang memang dirancang khusus untuk keperluan balapan. Jadi kalau mau ngomong sepeda balap tadi, sebetulnya yang ini aero. Nah, hal ini karena bentuknya sangat aerodinamis, sangat efektif dalam membelah angin. Selain itu, sepeda ini memiliki bobot yang ringan, tentu saja memudahkan saya tidak memacu kecepatan. Nah, jadi kalau sepeda balap sebetulnya adalah tipe road bike yang aero. Nah, itu baru bilang sepeda balap, ya kan? Kalau yang dua lainnya enggak. Desain frame ini unik ya, perlu riset juga, berbasis teknologi. Semuanya dilakukan agar saat dikendari kita akan merasakan sensasi nyaman meskipun pada kecepatan maksimal. Hal ini karena bentuknya disesuaikan dan posisi tubuh saat membelah angin pada kecepatan tinggi. Dan kata lain, saat mengendarai sepeda ini posisi tubuh kita akan menjadi steady. Jadi kalaupun ngebut, posisi kita itu akan membelah angin, lebih membungkuk. Bisa dilihat saddle-nya yang lebih tinggi daripada stangnya ya. Itu melihat posisi duduk kita di atas, sedangkan tangan kita ke bawah, itu kita sangat membungkuk ya. Nah, kemudian kita bahas masalah endurance. Nah, sepeda endurance itu nggak terlalu membungkuk. Tipe endurance memang desain untuk keperluan bersepeda dengan jarak tempuh yang jauh. Jadi yang pengen yang jauh-jauh tentunya akan nggak bisa cepat terus karena akan menguras tenaga. Sesuai dengan nama tipe ini ya, mengutamakan maksimal aspek ketahanan dan kenyamanan. Jadi yang mau jauh-jauh milih sepedanya itu adalah yang endurance. Jenis ini ada fitur untuk meminimalisir goncangan saat melintasi jalanan pada permukaan tidak rata. Bannya itu terlihat lebih ramping dan berbeda dengan ban yang digunakan pada competitive road. Jadi dia bannya lebih ramping. Tipe endurance road ini ban dibuat lebih ramping dan tipis agar memaksimalkan ketahanan serta kenyamanan pengguna saat melakukan long touring. Jadi untuk touring pakai yang ini. Tipe endurance ini juga sering digunakan untuk perlupan balapan, tapi balapan dengan trek yang jauh ya, bukan sprint. Walaupun pada kecepatan tinggi berkat desain frame yang inovatif, pengendara akan tetap merasa rileks. Jadi yang trek-trek jauh, 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, itu pakai pilih yang endurance road. Kemudian ada juga lightweight road. Nah, ini universal, ya, universal. Jadi bisa antara duanya. Ini paling banyak disukain orang. Semua kalangan ini dapat memakai sepeda ini karena mengedepankan aspek multifungsinya yang menjadikan dapat dipakai untuk bersantai, berpetualang, atau sekedar alat transportasi perkotaan. Jadi bisa dilihat geometrinya itu antara datar, frame-nya antara datar. Nah, itu bisa dilihat tinggi saddle-nya ya, jadi nggak terlalu tinggi. Ciri khas road bike ini adalah pada model setangnya ya. Nah, itu bisa dilihat dari setangnya yang telah diperbuat dengan bentuk drop handle menjadi flat handle. Jadi ini biasanya diganti. Ini yang melengkung stang ini adalah drop handle, diganti dengan flat handle. Ini contohnya beda nih. Contoh road bike yang termasuk dalam tipe universal antara cyclocross bike atau sering juga disebut dengan gravel road. Apa itu gravel road? Perkembangannya road bike itu menjadi gravel road. Kenapa? Nah, ini dia menggunakan ban yang lebih tebal ya dan bergerigi untuk memudahkan pengoperasian dan di jalan yang tidak rata atau berbatu. Nah, road bike bisa juga ternyata nowadays mereka dipakai di jalan yang rata atau tidak berbatu atau jalan mobil dengan banyak kerikil. Jadi kalau di tanah juga bisa, kalau untuk di karena bannya lebih besar, ya kan? Jadi bentuk frame dan posisi stangnya dibuat lebih tinggi ya, ini ya. Jadi berdasarkan ulasan tersebut secara kasar kita bisa mendefinisikan dan akhirnya menentukan bahwa road bike itu bukan hanya untuk balap ya. Jadi ada buat santai juga ada ternyata, yang buat endurance jauh, yang dengan kecepatan sedang tapi nggak ngebut ada juga, yang untuk di jalan tanah ada juga namanya gravel road. Jadi istilah sepeda balap itu sepeda road bike itu ada sepeda balap itu hanya untuk sepeda balap tidak tepat dalam hal ini. Nah, ini juga bagian-bagian dari sepeda mungkin rekan-rekan perlu mengetahui. Ini juga berlaku di MTB dan Sally ya. Kalau kita lihat itu adalah bagian-bagian daripada part-part dari sepeda ya kan. Nah, ini yang di depan warna kuning itu adalah handlebar. Nah, ini handlebar. Jadi ini handle gripnya ini dibilangkan sebagai handlebar, setirnya lah kasarnya kan. Nah, kalau yang di depan itu brake lever,
brake dan shifter. Jadi brake, rem dan pindah giginya menjadi satu tuas ya. Nah ini yang namanya wheel set itu ini roda, wheel set sama jari-jari dan rotornya. Nah kemudian terutama itu sepeda ini yang bagian frame-nya yang biru ini adalah frame-nya. Kalau bilang frame sepeda itu adalah yang biru ya. Nah bagian utama sepeda sebetulnya part yang majornya itu adalah group set. Group set itu terdiri dari gear set dan brake set. Jadi kalau kita lihat di sini yang bulat ini itu namanya crank. Nah, jadi kalau kita main sepeda harus tahu juga nama part-part sepeda sehingga bisa kalau membeli part atau apa kita mengerti. Nah, jadi yang di gear bagian depan itu namanya crank, sedangkan gear bagian belakang namanya itu kaset atau sprocket istilahnya, ya kan? Nah, disinilah letak di mana giginya tuh gigi belakang tuh bisa pindah-pindah. Makin besar giginya itu makin ringan. Tapi kalau pindah ke bagian kecil itu maka giginya akan makin berat untuk kecepatan tinggi. Jadi group set itu adalah gear set dan brake set. Jadi brake set itu dari sama shifter brake levers-nya sampai dengan remnya. Nah kalau tipe yang ini kita lihat ini adalah tipe rem dengan menggunakan disc brake. Ya, menggunakan disc brake. Nah, ada lagi contoh menggunakan V-brake atau U-brake, yaitu dia ngerem di besi daripada rim roda, ya. Jadi jepitan di situ ada sini. Nah, ini memang ini old fashion, tapi ada beberapa memang pengguna yang lebih menyukai V-brake, U-brake daripada disc brake karena mereka bisa lebih merasakan feel daripada pengereman itu karena makin ditekan keras dia makin mengerem, jadi dia bisa mengatur tekanannya itu lebih sensitif terhadap remnya, terhadap ininya sepatu brake-nya, rem shoes-nya. Sedangkan kalau disc brake itu less sensitif, jadi kita nggak bisa mengatur pelan reman dan kenceng reman itu sesensitivitas daripada U-brake dan V-brake. Kira-kira begitu ya bagian-bagiannya daripada sepeda. Nah, kita ingin sekarang membahas major part daripada sepeda, yaitu frame set. Jadi sama seperti semua sepeda, frame atau rangka ini dibuat dari beberapa material, ya. Jadi bisa dari karbon, titanium, alloy, kromoli, dan high-tin steel. Jadi yang banyak dipakai dijual di pasaran yang kita ketahui itu adalah dua sebetulnya, karbon dan alloy sekarang. Kalau titanium itu tingkatannya lebih mahal, dia ringan tapi lebih mahal. Jadi jarang untuk level kita pakai titanium ya. Kebanyakan saya lihat kita pakai karbon atau alloy. Nah di road bike itu dikenal frame karbon. Jadi beratnya akan menjadi lebih ringan. Contohnya sepeda-sepeda yang frame karbon ini dengan berat sekitaran 7-8 kg. Ada yang malah hampir 6. Yang 9 itu masih kategori ringan. Karbon dan titanium merupakan material termahal. Ini rekan sepeda biasanya bukan untuk tipe sepeda balap karena bobotnya ringan. Tapi yang banyak dipakai itu adalah karbon. Nah, bukan tidak bagus bahwa road bike dengan alloy itu cukup untuk level-level kita itu ya masih allowable lah. Karena harganya juga relatively lebih murah ya dibanding dengan yang karbon. Nah, kemudian kita masuk ke group set. Nah, inilah namanya group set di road bike itu ya. Yang bulat di tengah itu adalah crank ya. Ini ininya shifter dan brake dan shifternya di sini. Brake levels dan shifternya di sini. Nah, ini yang tipe rem yang U-brake ya. Jadi dia menjepit daripada sisi material aluminium daripada roda. Jadi ini tipe U-brake. Nah, ini adalah RD, rear derailleur. Jadi yang mengatur rantai itu untuk pindah di giginya di sprocket atau gear set bagian belakang. Nah, kalau di ini ada front derailleur atau ini untuk memindahkan giginya dari roda memindahkan rantai daripada gear di crank ini. Jadi ada dua tuh, bisa yang besar dan yang kecil ya. Yang besar itu lebih berat, yang kecil itu lebih ringan.
Jadi ini rantai. Nah, inilah namanya group set itu ya. Group set ini komponen ada sepeda. Jadi kalau kita mau beli, kadang-kadang bisa satu set, bisa ini saja, atau per bagian. Biasanya kalau per bagian akan lebih mahal. Ya. Jadi satu lagi, ini group set ini di road bike itu dikenal umumnya dikenal itu yang umum banyak dipakai itu dengan merek Shimano, ya, Shimano. Tingkatan Shimano itu ada 7, ya. Yang paling murah itu namanya Tourney atau serinya A070. Yang 2 Claris seri 2000, yang ketiga Sora seri 3000, yang Tiagra itu seri 4700, yang 105 seri 7000, Ultegra seri 8000 dan Dura Ace. Jadi Ultegra ini itu khusus di bagian sprocketnya, yaitu di gear bagian belakangnya. Ultegra ini itu jumlahnya adalah 11. Ada 11 tingkat gigi, ya. Jadi pindahan giginya ada 11 kalau di gigi belakangnya. Kalau di 105 dia juga 11 juga sama. Bedanya apa? Itu dari materialnya. Dari materialnya berbeda 105 dan Ultegra, walaupun sama-sama 11 belakangnya. Itu yang Ultegra lebih ringan daripada yang 105. Nah, kalau Tiagra itu sprocketnya itu ada 10, jadi pindah giginya 10. Kalau Sora itu 9 sekarang, ya. Jadi ini 9. Kalau Claris itu 8. Nah, kalau Tourney kayaknya 7 ya. Itu ya. Nah, ini harganya beda-beda. Jadi kalau mau tahu gambarannya, kalau group set untuk Ultegra, kalau untuk road bike itu bisa seputaran malah sampai 11 juta ya. Mahal juga. Kalau Sora tuh mungkin sekitar 4 jutaan ya semua. Kalau ini jadi 4 sampai 11. Bedanya antara itulah. Jadi bedanya di mana? Tentunya akan berbeda di penggunaan. Semakin tinggi itu akan lebih nyaman dan halus perpindahannya, ya. Jadi itu adalah group set. Nah, kemudian wheel. Nah, ini wheel set ini perlu pertimbangkan juga. Wheel set itu ada 2 ya. Jadi wheel set road bike itu terdiri dari karbon dan aluminium. Jadi 2, karbon dan aluminium. Karbon jadi terbuat dari karbon sangat ringan sekali. Wheel set karbon memiliki keuntungan bobot yang lebih ringan dan peredam getaran yang lebih baik. Tetapi harga yang pasti lebih mahal. Paling murah itu bisa 5 jutaan kali ya ke atas ya. Wheel set aluminium kelebihannya pasti lebih murah, tetapi bobot lebih berat dari wheel set karbon. Tipe wheel set ini berhubungan rute goes. Jika suka goes di daerah pegunungan, disarankan untuk mengambil wheel set climbing. Itu juga namanya wheel set climbing dengan ketinggian di bawah 40 mm. Apa ketinggian? Itu tebal daripada wheel setnya ini. Tebal daripada ini. Nah, tebalnya ini, nah, ya kan? Jadi makin tebal itu makin untuk jalan datar. Jadi kalau makin tipis itu adalah untuk biasanya dipakai untuk climbing. Ya, ini udah saya persingkat biar cepat. Kecilan TV-nya deh. Nah, mungkin itu aja gambaran kasar daripada ini ya, road bike. Mungkin kalau mau ada pertanyaan, monggo bisa di ini tanyakan langsung, ataupun mau lanjutnya mungkin hostnya mau menanyakan, saya persilakan. Demikian, Pak Andi. Makasih Sultan Reza. Saya mau ada tanya yang sebenarnya simple sih Pak. Kok Pak Reza imannya nggak getar sih, tetap pakai RB terus? Yang bikin jadi RB garis keras tuh apa sih Pak? Padahal kan di rumah tuh ada Sally, ada MTB juga, tapi semuanya saya lihat sampai nggak tahu tuh karatan atau ada sarang laba-laba.
RB terus. Itu apa tuh, Pak? Jadi saya ini sebetulnya mantan pemain MTB dulu, ya kan. MTB sama-sama seperti Suro ya, kita main di gunung dulu ya. Jadi sensasi kenikmatannya itu pada saat muda kita tuh enak sekali main di gunung. Tapi memang waktunya lebih banyak, Sultan. Kalau kita pakai sepeda lain kayak MTB itu, waktu yang kita pakai itu bisa seharian sampai sore. Nah, sedangkan saya merasakan kalau pakai road bike itu keluar rumah tuh udah langsung ngacir, nggak perlu loading ke mobil, nyari tempat, langsung aspal, langsung aspal. Jadi nggak repot, pulang itu paling cuma pendek ya, waktu goesnya bisa pendek, bisa 2 jam, tapi jaraknya lebih jauh. Jadi saya tuh mikirnya, nah itu ya salah satunya, nggak repot, ya, karena kita bisa nyari tempat, jadi kita langsung goes. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah saya tuh ngelihat ya. Saya ngelihat, mungkin bapak ibu-ibu di sini juga melihat bahwa kalau yang naik road bike itu kok badannya slimmer ya. Nah, saya juga bingung kenapa sih kok naik road bike itu slimmer, yang lain tuh cenderung nggak seperti MTB dan Sally. Nah, karena sesuai dengan konsep hasrat keinginan saya untuk jadi slimmer, di mana body saya cukup lumayan sekarang, lumayan besar. Jadi makanya saya memutuskan saya harus memilih ini nih agar sesuai dengan konsep diri saya untuk menjadi slimmer. Nah, kemudian saya berdiskusi juga sama teman saya yang dokter gitu. Kenapa di road bike itu cenderung membakar kalorinya lebih ini ya? Karena dibilang gini, karena ternyata di road bike itu kardionya lebih tinggi. Olahraga kardionya, jadi olahraga kardio ya, kardionya kayak kalau kita treadmill ya. Nah itu dibanding sepeda yang lain, itu kardionya itu membakar fatnya lebih tinggi. Dimana kalau bisa lihat ya sini, orang road bike itu yang dikejar sama dia itu bukan ngebut ugal-ugalannya, Sultan. Sebetulnya yang dikejar tuh heart rate-nya. Jadi kalau kata teman saya yang dokter tuh, kalau Anda mulai dibakar membakar kalori dan lemak Anda, itu heart rate Anda itu harus di atas 140. Di atas 140 atau 150. Nah, itu mulai burn kalori. Nah, kalau kita bisa dapatkan di road bike itu bahwa kita bisa meninggikan heart rate kita di 150, makanya bawaan pengen ngacir mulu, Sultan, bukannya pengen sebetulnya tapi kita pengen ngebakar. Nah, makanya biasanya road bike itu mereka pakai namanya heart rate ditempel. Jadi heart rate ini ada untuk pengaman juga ya, kalau jangan sampai nanti kita kasihkan nggak tahu heart rate kita terlalu tinggi, bahaya buat diri kita sendiri. Kita kan sadar kemampuan. Nah, jadi targetnya sebetulnya kalau road bike itu ada heart rate, berarti dia, kalau kita lihat road bike udah ada heart rate, berarti dia udah mulai udah mulai memprogram bakar kalori. Nah, jadi itulah kenapa saya sebetulnya alasan kenapa lebih banyak pakai road bike ya, dibanding pakai yang lain gitu. Kira-kira untuk ada target yang ingin dicapai nih, Sultan, kira-kira begitu. Demikian. Oke, siap. Makasih, Sultan. Saya coba swing sedikit ya Pak ya ke salah satu anggota Gokil juga biar bisa lebih interaktif lah. Saya mau ke Pak Tony nih. Halo Pak Tony. Pak Tony ini dari tadi ngunyah terus, biar dia ngomong Pak sekali-sekali Pak, jangan ngunyah terus. Kuliner. Pak Tony, nih saya mau cerita sedikit sih Pak. Saya ini pertama kali tuh diajak goes bareng itu sama Pak Tony sebenarnya. Jadi waktu itu saya masih minder-minder tuh, baru beli sepeda, saya nggak pernah goes dari SD terakhir saya goes. Begitu beli sepeda itu saya ngerasa, waduh, nih gue salah beli nih. Ternyata beli sepeda tuh capek gitu kan. Jadi mau ikut join juga agak takut-takut gitu. Takutnya jadi beban lah. Yang walaupun ternyata at the end baru tahu gitu bahwa anggota Gokil di sini tuh semuanya baik-baik, ramah-ramah, goesnya juga nggak jauh-jauh gitu. Nah tapi saya inget banget pertama kali yang japri saya itu Pak Tony ngajakin saya goes. Yang pertama kali saya rasain dari Pak Tony ini Pak Tony orangnya nih mengayomi, penyabar, kebapaan, nungguin orang. Pokoknya semuanya tuh perfect lah, adem lah kalau deket Pak Tony itu. Cuman terakhir Pak Tony sempet ganti RB nih. Walaupun ujung-ujungnya balik lagi ke Sally ya Pak ya. Kan semua kan Sally pada waktunya kita kan.
Nah, cuman terakhir-terakhir ini Pak Tony balik ke RB. Nah, dari RB tuh tiba-tiba saya nggak kenal tuh sama Pak Tony yang dulu orang penyebar, kebapaan, mengayomi. Nggak ada tuh Pak sama sekali Pak. Ngebut terus tinggalin saya. Itu kenapa sih Pak Tony? Kok bisa kayak gitu Pak? Jiwa pemberontaknya bisa keluar Pak kalau di atas RB tuh Pak. Saya juga bingung Pak. Sepeda saya sebenarnya bukan RB juga. Itu sepeda apa ya? Gado-gado lah. Kalau dari tipe awal, Federal MTB. Cuman pengen sengaja gitu, pengen dimodif. Ini masih 26 juga, tapi walaupun setnya biasa, tapi grup set RB sama dropbarnya pakai RB. Apa ya? Jadi kalau pas ngendarainnya, pas goesnya, kayak nggak ada yang berubah sih Pak sebenarnya. Cuman mungkin karena apa ya? Karena di grup saya itu tadi ngaruh kali ya. Itu ngaruh juga sih kalau di RB apalagi udah bannya tipis gitu-gitu tuh dengan tenaga yang sama gitu mungkin lebih kencang gitu. Oke, berarti ini nggak ada dendam pribadi gitu Pak ya. Kalau lagi keluar kota kita goesnya jauh, begitu Bapak di sini kita goesnya deket-deket. Jadi biar pura-pura kuat gitu Pak. Enggak ya Pak ya? Enggak. Kan sebenarnya kalau di Gokil, apalagi kayak dulu kan saya goes sendiri itu awal-awal 2019 tuh goes nggak ada temennya. Terus, kok ada foto saya segala sih ini. Nah, awal-awal tuh nyari teman terus tugas-tugas bareng. Sebenarnya sih kalau saya apapun sepedanya nggak terlalu masalah sih, mau road bike, gunung, seli, ya intinya masing-masing kan ada kelemahan kelebihannya. Terus walaupun sepedanya sama, di diri kita itu sebenarnya punya keterbatasan masing-masing gitu kemampuannya. Seperti itu sih ya. Seperti kata saya kemarin, udah apapun sepedanya, yang penting mah dikayuh gitu. Kalau sepeda bagus jelek, kalau cuma ditongkrongin nggak dikayuh, ya buat apa juga gitu. Kan tujuannya sama, sehat gitu. Nah baru mungkin masing-masing sepeda ini ada challenge-nya masing-masing gitu. Kayak Pak Abe misalkan, walaupun Teli tapi pengen yang jauh, wah kemarin kota wisata aja udah lewat, udah nyampe kota tua kan. Sebentar lagi kota apa tuh Pak B? Saya cuma kalah sama Pak B tuh. Jarak tempuh terjauhnya ya. Mudah Pak, dikit lagi Pak. Nah, Seli sih kalau kemarin sempet beli Seli karena sebenarnya pengennya udah lama Pak. Cuman timing dan budgetnya belum ada aja. baru bisa ada kemarin. Untuk persiapan ini juga sih kerja kan kalau ada LRT kan. Kayaknya, bisa nih dari rumah ke stasiun kan nggak jauh, terus dari turun stasiun ke kantor kan nggak jauh gitu. Pengennya gitu sih niatnya, sama biar istri juga biar bisa ikut goes. Lama ini kan saya satu ada road bike hybrid yang dulu yang udah dijual, sama ada Federal. Nah kalau istri saya pakai itu malah jadi pusat perhatian juga. Kasihan juga sih kelihatannya. Oke Pak, makasih loh Pak. Terutama tadi tuh Pak, saya selalu inget tuh keterbatasan ya Pak ya. Saya soalnya keterbatasan Pak, pinggang saya sakit, jadi saya selalu pakai seli. Dan saya sadar diri nih, kalau saya nggak kuat tengah jalan, seli itu bisa diangkut kan Pak, naik mobil. Sebenarnya apa ya, motivasi kita ada Gokil ini kan bukannya goes jauhnya atau benar. bedanya gimana kan. So juga selama ini kita goes malah justru siapa yang istilahnya yang mungkin keterbatasannya yang paling ini mungkin secara kemampuan fisiknya atau gimana itu kan kita nggak pernah meninggal juga biasanya, atau ada yang rusak atau ada yang cedera atau apa kan kita pasti selalu nungguin gitu. Sebenarnya kebersamaannya sih Pak, niatnya bikin Gokil itu kan ya biar makin akrab sama tetangga gitu. Benar, itu seninya di situ Pak. Makanya tadi di awal saya mention bahwa Gokil itu sebenarnya bukan ajang kompetisi untuk goes jauh-jauhan atau kompetisi untuk sepeda mahal-mahalan sebenarnya kan. Tapi lebih ke arah silaturahminya. 80% itu kita kuliner lah, nggak jauh-jauh. Nah 20% itu baru kita goes.
Gitu. Oke, kita balik ke Sultan Reza nih selaku RB garis keras. Sultan Reza, saya mau nanya nih, makanya di namain Sultan, setiap sebulan sekali ganti-ganti sepeda, saya bingung. Sultan, saya mau nanya dong, kalau orang mau beli RB pertama kali, range harga RB itu berapa sampai berapa sih Pak yang dikatakan? Kan kadang orang bilang, oke, sepeda ada yang harganya 2 juta, let's say. Oh, tapi kalau 2 juta sayang gitu, bahwa begitu kita spending uang 2 juta untuk beli RB, which is sebenarnya nanti juga akan ke quote and quote akan kebuang lah, karena nggak enak dan nggak bisa dimodif juga gitu. Karena kalau saya lihat kan, dalam tanda kutip Sultan Reza awal-awal beli RB, terus begitu dimodif ternyata frame-nya yang ternyata memang harus diganti, mesti ganti sepeda lagi gitu. Keren nggak Sultan? Biar teman-teman bapak-bapak di sini yang nanti one day kalau memang misalkan mau beli RB, nggak dalam tanda kutip nggak salah beli gitu Pak. Jadi jangan terlalu mahal, tapi yang batasnya itu seberapa, dan yang paling penting tuh ngelihat apa sih, frame-nya kah, bahannya apa kah, nggak Sultan? Baik, terima kasih kesempatan. Jadi sebetulnya kalau ngomong masalah road bike itu kan tipe mainnya itu adalah kita pisahkan dulu. Jadi yang terbuat dari, kita terpisahkan, kesampingkan masalah brand, merek ya. Kita lihat bahannya dulu, 2 aja. Jadi pertama itu yang terbuat dari aluminium, alloy, dan kedua itu terbuat daripada karbon, ya kan. Nah, satu lagi itu ada alloy, tetapi dia dengan fork yang karbon. Nah, jadi kalau karbon ini ringan, kalau alloy ini berat. Nah, kalau kita beli satu full bike sepeda, itu prinsipnya itu akan lebih murah daripada kita kalau beli pretelannya masing-masing. Misal kita beli frame-nya, kita beli group set-nya, kita pasang segala macam apa, itu akan lebih mahal dibanding kalau kita beli full bike, ya kan. Nah, jadi dalam memutuskan awal, kadangkala pada saat memutuskan itu kita nggak tahu, kita mau sepeda misalnya memutuskan beli road bike, kita belum tahu sampai sejauh kapasitas mana kita mau mainin road bike itu, ya. Nah, kalau biasanya mau main road bike itu kayak saya dulu itu, saya beli, saya bisa burn kalori. Tapi pengetahuan saya akan road bike itu masih minim. Jadi saya cuma taunya road bike bisa burn kalori. Jadi tentunya saya akan memilih, biasanya kalau pemula road bike itu akan memilih dengan yang harga lebih murah. Biasa gitu ya. Yang waktu itu dengan yang murah aja di Decathlon itu jual dia Decathlon itu jual Triban RC 120 itu di seputaran 6 jutaan itu udah bisa ngacir, udah bisa ngebut, udah bisa pokoknya udah wasfus lah, udah bisa ngebut lah kasar gitu. Nah memang sebetulnya sih dengan budget segitu sih cukup. Nah, tapi biasanya dalam perjalanannya kalau tubuhnya itu merasakan wah ini kurang nih. Nah, biasanya karena di tengah jalan tubuhnya merasa ini kurang nih, berarti dia harus beli kan, harus upgrade kasarnya gitu. Nah kalau namanya upgrade part tentunya ya akan jadinya lebih mahal, costly, karena udah beli part yang ini kan, yang originalnya kan, tentunya dijual juga lebih murah, tapi beli partnya lebih mahal. Jelek-jeleknya kalau di upgrade itu jadinya malah lebih mahal daripada kalau kita beli yang memang misalnya udah karbon kelas bawah gitu ya, karbon kelas bawah, let's say ya 12 sekitar segitu dah ya kan, 11, 13 gitu. Itu udah karbon, udah ringan dengan group setnya itu. Nah itu akan lebih murah kalau kita beli dibanding dengan kalau kita beli yang aluminiumnya yang harga murah, tiba-tiba kita upgrade. Itu sangat costly. Nah banyak kejadian memang orang itu nggak akan terinisiat untuk beli dulu yang misalnya yang karbon, karena apa? Dia belum tahu badannya tuh batasannya sampai mana ngajakinnya. Karena kan niatnya juga pengen yang penting bisa ngebut aja udah gitu.
ya kan? Tetapi ngebutnya itu begitu dia udah bisa ngebut, dia akan berpikir lagi, wah jauh berarti saya pengen jauh gitu. Nggak apa-apa ini terus. Tapi begitu nyobain sepeda temennya, loh kok ini kayaknya lebih enak gitu. Biasanya gitu kan, lebih enak. Jadi ya memang dalam hal ini itu tergantung daripada kita bilang sih ngukur badan kita ya, sampai seberapa azas manfaat yang kita dapatkan. Jadi saran saya kalau mau beli, jadi kita harus benar-benar yakin kira-kira kita mau sampai mana mainnya gitu ya. Jadi saran saya kalau untuk khusus road bike lebih baik kalau untuk mau beli udah itu minimum frame-nya karbon aja. Minimum kecuali uangnya banyak. Kalau uangnya banyak nggak masalah, jadi beli yang aluminium aja dulu, kemudian udah tuh beli karbon itu buang gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk berhemat, saran saya sih memang minimum tuh karbon minimum. Jadi itu nggak akan ganti-ganti, mau sampai ganti part mana, frame-nya tetap itu aja ya. Kecuali ada Sultan Yosi itu di ini kita itu masalah brand ya, bukan masalah jadi saking. Kalau masalah brand kan beda sebenarnya. Masalah kalau ganti merek tapi harganya jadi 5 kali lipat, nah itu kan sudah masalah yang lain ya, bukan masalah tipe dan jenis dan peruntukan. Kalau itu masalah prestis, nah itu beda. Nah satu lagi saya ingin tambahkan, kalau tadi dibilang tadi bahwa sepeda itu road bike itu terkesan mahal, sebetulnya nggak juga, karena yang murah ada yang 4 juta pun ada. Itu Pak Handi beli kemarin 4 jutaan United FRC berapa gitu ya beli 4 jutaan loh road bike tuh, dan begitu udah naik dia bilang wah aku merasakan sensasinya, artinya dia cukup sampai sana. Jadi cukup ya udah, dia sensasinya ternyata beda dan lebih enak. Nah berarti dia kan cukup sampai sana. Ya mudah-mudahan kalau badannya masih ngajakin lagi, ibarat ngajakin dalam arti wah saya mau burn kalori saya lebih ini lagi nih, saya mesti jauhan. Oke, dicoba jauh, tapi yang ada biasanya kalau sendirian kan malas kan ya kan, biasa rombongan. Nah kalau udah rombongan biasanya ketinggalan, nah mulai mikir tuh, wah berarti saya mesti ini. Nah jadi sebetulnya gitu saran saya sebetulnya kalau beli road bike itu lebih baik pertama itu adalah frame-nya itu karbon aja, nanti itu akan awet itu, nggak akan ganti-ganti. Nah kalau mau ganti sisi-sisi terserah, yang penting itu frame-nya itu karbon, pesan-pesan saya begitu. Demikian Sultan gitu. Oke, makasih Sultan Reza. Mungkin sekedar informasi aja ya, bahwa untuk beli sepeda itu tuh nggak harus, kalau motor kan kita beli full satu motor gitu ya Pak ya. Nah untuk sepeda ini banyak opsi juga gitu loh. Ada yang full bike langsung jadi gitu kan. Itu ada juga yang tadi Sultan Reza sempat bilang, yang penting frame-nya karbon dulu deh biar nggak terlalu bingung nanti update. Nah itu beli frame-nya aja karbon dulu bisa tuh, nanti part-part yang lainnya nyicil lah pelan-pelan, itu juga bisa gitu loh. Oke, makasih banyak Pak Reza informasi seputar RB-nya. Kita langsung ya Pak, kita shifting ke jenis sepeda lainnya. Nah ini kita ke salah satu Sifu nih, Sifu, suhu, sesepuh, Pak D dalam dunia sepeda CTG kita ini nih. Jadi kalau tadi Pak Reza itu RB garis keras, pokoknya nggak mau sepeda jenis lain, maunya RB aja. Mau MTB kek, mau Sally nggak pernah dilirik sama sekali. Nah, untuk yang satu ini nih cenderung masuk nih ke jenis sepeda apapun itu gitu. Jadi beliau ini kenapa juga disebut Sifu, kenapa disebut suhu, karena beliau ini adalah bukan salah satu tapi satu-satunya orang yang kalau lagi naik RB karakternya tetap stabil nih, tetap mengayomi, tetap nyantai, nggak kebut-kebutan. Kalau di videoin tapi tetap mukanya senyum, nggak pernah kelihatan ngos-ngosan juga, karena ya suhu lah beliau ini. Kalau senyum tuh bikin adem rombongan goes-goes yang lainnya. Langsung aja nih kita persilakan Pak Reza Ragih untuk sedikit membahas mengenai MTB. Walaupun beliau ini menguasai semuanya nih, RB, MTB, Sally ya Pak ya. Mungkin Pak Ray ini udah mulai goes sebelum saya lahir kali Pak ya. Saya belum lahir, Bapak udah goes kali ini. Oke Pak, mungkin bisa Pak di-share sedikit Pak mengenai MTB itu Pak. Pro kontra itu apa sih Pak? Kenapa orang mesti pilih MTB Pak? Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Tadi sudah diberikan puji-pujian tuh sama saya tuh. Padahal nggak sebegitunya Pak.
Baik, baik Pak. Terima kasih. Ya, selamat siang semua Bapak-Bapak semuanya. Ya, sekarang giliran saya untuk memaparkan lah ya, menjelaskan ataupun memberikan tambahan ataupun masukan mengenai sepeda dengan genre ataupun jenis ataupun tipe MTB. Ya, kalau MTB kan itu artinya kan mountain bike ya, atau sepeda gunung lah kita sebutkan. Sekarang pertanyaannya, sepeda gunung itu apa sih gitu? Tadi kan di awal session Pak Reza sudah sampaikan genre sepeda yang pertama itu adalah RB ya. Kalau di Indonesia katanya sepeda balap. Nah, kalau di MTB itu apa sih gitu? Kenapa kita harus memilih MTB gitu? Apa kelebihan, apa kekurangannya gitu kan ya? Nyaman nggak dengan kita gitu? Nah, sebetulnya kalau rakyat Indonesia umumnya gitu ya, yang sudah pernah bersepeda, mungkin yang pertama sekali dikenal oleh kita semua itu ya MTB gitu. Nah, karena apa? Karena memang populasi ataupun Pak Ray, mohon maaf, ke mute mic-nya Pak. Oke, siap Pak. Iya, ke mute ya Pak. Sorry. Iya, saya ulangi lagi. Kita akan membahas sedikit mengenai MTB ya. Sepeda MTB itu sebetulnya apa gitu? Nah, umumnya kita sebagai orang Indonesia umumnya gitu ya, yang pertama kita kenal awalnya mungkin MTB gitu ya. Karena apa? Karena memang yang pertama mungkin karena lingkungan gitu ya. Lingkungan di Indonesia itu kan khususnya di jalan itu kan bisa dikatakan belum mulus ya. Tidak mulus semuanya, walaupun sekarang sudah mayoritas sudah mulus gitu. Tapi yang banyak bebatuan, yang banyak gerujul-gerujulnya istilahnya gitu ya. Isi jalan yang tidak rata itulah sebetulnya yang membuat kita itu memilih sepeda yang kita gunakan selama ini, yaitu MTB. MTB atau kalau lebih spesifik lagi, dia kategorinya tipenya itu adalah XC ya, atau cross country. Nanti ke depan bisa saya jelaskan lagi lebih detail lagi. Mountain bike, sepeda gunung. Kenapa disebut sepeda gunung? Karena memang digoes di lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Reza tadi, on road gitu, bukan di sepeda balap ataupun di jalanan yang mulus gitu ya, tetapi cenderung jalanan yang tidak rata. Nah, mungkin sebelum lebih dalam lagi kita bicara, mungkin sedikit saya sampaikan mengenai jenis-jenis sepeda MTB dulu kali ya, supaya lebih paham lagi gitu. Nanti kita akan tilik lebih dalam lagi mengenai sepeda yang biasa kita gunakan, yaitu XC ataupun cross country. Nah, sebetulnya sepeda MTB itu luas juga gitu. Tadi Pak Reza bilang RB ada beberapa jenis tadi kan ya, ada aero, ada apa dan seterusnya gitu. Nah, MTB juga seperti itu. Yang pertama sekali adalah MTB jenis XC, cross country. Nah, sepeda ini banyak digunakan untuk oleh pegoes di lingkungan yang mungkin jalannya itu cenderung 60 atau 70% tanah-tanah lah gitu. Jalan-jalan persawahan lah gitu ya kan. Walaupun masih bisa dan sangat bisa digunakan di jalan raya gitu ya kan. Nah, itu kategori ataupun tipe jenis XC MTB. XC artinya cross country. Nah, tipe yang berikutnya untuk MTB adalah jenis mungkin bisa dibilang lebih tinggi lagi dia kategorinya, yaitu trail ya, trail MTB. Trail MTB itu apa? Yaitu bagi orang-orang yang suka bersepeda, yang suka goes ke arah yang lebih sulit lagi jalannya, single track seperti itu.
dia tuh mau sedikit lompat-lompatan gitu ya kan, ke arah sawah gitu ya kan, cenderung ada bebatuan. Nah, perbedaan antara kategori sepeda di MTB itu secara lebih spesifik, kalau kita ingin lebih belajar lebih detail, itu sebetulnya terletak di travel fork-nya. Nah, ini sangat teknis ya. Maaf sekali saya tidak membuka ataupun membuat sebuah slide seperti Pak Reza tadi. Tadi mungkin kalau kita ingat, tadi Pak Reza sudah buka mengenai jenis-jenis atau part sepeda gitu ya kan. Nah, sepeda itu di depan itu kan punya roda. Roda itu dipegang oleh fork atau garpu. Untuk RB, garpu itu tidak ada suspensinya ataupun rigid gitu kan ya. Tadi kan bisa dijelaskan seperti itu. Nah, untuk MTB, semua forknya itu tidak rigid, tetapi mempunyai suspensi. Dia itu bisa bergerak gitu, naik turun gitu kan. Nah, kalau kategori MTB XC, maka forknya itu ataupun garpunya itu bisa naik turun itu setinggi ataupun sepanjang 80 cm sampai dengan 110 gitu. Jadi dia tuh kalau melewatin sawah masih melendut forknya, set gitu kan. Nah, itu sebetulnya untuk apa yang disebut dengan sepeda MTB XC. Nah, masuk ke sepeda MTB Trail, maka forknya itu cenderung lebih panjang lagi. Tadi kan untuk XC 80 sampai 110 lah ya. Nah, kalau trail itu mungkin sampai 120 ataupun 140 juga orang bisa gunakan. Jadi trail itu lebih enak katanya untuk melibas jalanan makadam single track yang banyak bebatuan. Kenapa? Karena forknya itu bisa meredam getaran itu gitu. Nah, itu yang jenis kedua. Jenis ketiga MTB Enduro. Ini apalagi gitu kan? Kok banyak sekali. MTB Enduro itu ataupun dulunya disebut orang dengan AM, sepeda MTB All Mountain. All Mountain itu maksudnya ya, nah ini bagus sekali nih, ini sudah dibantu saya nih oleh Pak Abe. Nah, itu kan ada suspensi fork nih, ini kan ditunjukkan oleh gambar tadi itu. Nah, inilah yang disebut dengan garpu ataupun fork sepeda MTB. Nah, travelnya itu, ini kan ada rumahnya nih, yang warna putih nih. Nah, sementara yang warna keemasan ini adalah porosnya. Sebetulnya ini bisa masuk ke dalam kalau dia itu diaplikasikan di lapangan. XC itu bisa masuk 80 sampai 110 cm ke dalam ini nih. Jadi dia itu bisa meredam getaran sebanyak ini gitu. Jadi perbedaan yang sangat mendasar di sepeda MTB itu adalah forknya ini ya. Bahwa MTB tadi untuk jenis pertama adalah ada XC cross country, lalu ada trail, lalu ada enduro. Enduro itu dia punya fork itu lebih panjang lagi, sampai 140, sampai 150, bahkan sampai 160 gitu. Tetapi ini pun tergantung kepada orang-orangnya. Ya. Jadi sebetulnya pabrikan itu mendesain sepeda MTB enduro itu ada yang sampai 150, tapi ada juga yang sampai 160 gitu loh. Itu berpulang kepada si pabrikannya. Tetapi range-nya itu adalah fork-nya itu sampai 160 gitu. Nah, itu adalah sepeda MTB enduro. Mountain, kenapa enduro? Karena walaupun dia mountain bike, tapi dia itu masih diizinkan untuk nanjak gitu. Jadi nanjaknya itu masih kita kuat untuk goesnya gitu. Walaupun dia punya suspensi depan itu 100 sampai 160, tapi masih bisa digoes untuk nanjak gitu kan. Nah, yang terakhir untuk tipe MTB itu ada disebut dengan DH, sepeda downhill gitu ya. Kenapa disebut downhill? Ya karena sepeda ini khusus untuk sepeda untuk nurunin bukit gitu. Dia tuh memang sepeda yang didesain untuk nurunin bukit. Dia punya travel untuk forknya itu paling tinggi sampai 200 cm. Makanya disebut ada istilahnya itu double crown nih. Kalau di slide itu ada nih downhill nih. Nah, yang forknya ini yang disebut dengan double crown gitu.
jarak travelnya antara paling atas sampai ke bawah, dia masuk ke rumahnya itu sampai 200. Paling tinggi, paling besar gitu. Kenapa? Ya itu tadi alasannya, karena dia itu akan menurunin bukit, mungkin akan kena bebatuan, tapi dia itu bisa mengabsorb sehingga dia itu stabil turun bukit itu gitu. Nah itu adalah tipe-tipe sepeda MTB. Walaupun di sini ada juga disebut dengan tipe free ride. Free ride itu ya antara enduro dan downhill lah. Tetapi perbedaannya tetap di travel fork-nya. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan berikutnya lagi. Di XC itu kan frame tadi Pak Reza udah sampaikan bahwa frame-nya itu adalah yang ini ya, besinya itu, besi batangannya. XC itu seperti ini, tiada suspensinya gitu ya kan. Sementara trail sampai downhill itu ada suspensi di tengahnya, di bawah seat post-nya gitu. Nah, itu adalah disebut dengan double suspension gitu, dual suspension ataupun suspensi dua. Dia terdiri dari 2 suspensi. Fungsinya apa? Yaitu sebetulnya fungsinya adalah untuk kenyamanan lagi gitu, supaya bagi pengendara yang ingin mengendarai sepeda gunung, melewatin bebatuan, melewatin banyak persawahan gitu kan, lobang-lobang, batu, kerikil, itu diabsorb oleh tidak hanya fork depan tapi juga suspensi yang keduanya, yaitu yang di bawah down tube-nya itu disebut dengan dual suspension gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa ini gitu loh ya, bisa membayangkan sebetulnya ketika kita mau membeli atau memilih sepeda, sebetulnya kita pilih yang mana gitu kan. Nah, tentunya kalau keinginan kita itu hanya ingin bersepeda secara ini ya, biasa aja, ingin mendapatkan kesehatan, ingin fun gitu ya, riang, ingin santai gitu ya kan, tidak terlalu ekstrim, ya tentunya kita tidak akan pilih sepeda downhill ataupun free ride gitu. Ya, karena itu memang diperuntukkan bukan untuk sepeda gunung santai, tapi cenderung ekstrim gitu ya. Nah, itulah jenis ataupun perbedaan sepeda-sepeda di mountain bike atau sepeda gunung. Nah, kembali kepada penjelasan saya awal, ketika kita ingin memilih sepeda, kecenderungannya itu kan dari dulu itu orang tua kita ataupun tetangga kita itu biasanya punya sepeda MTB yang punya fork, ada suspensinya di depan, itu adalah kategorinya XC gitu. Ya, XC, umumnya XC. Kenapa? Karena memang pabrikan itu sudah mendesain bahwa bagi kita, umumnya bagi peminat sepeda yang ingin berolahraga, ingin sport, di mana lingkungan kita itu berbatuan, kita ingin melewati persawahan gitu ya kan, tetapi kita juga ingin bersepeda di jalan raya, maka ya pabrikan akan menyampaikan bahwa pilihan sepeda yang paling tepat itu saat ini adalah XC gitu, MTB XC. Nah, pertanyaan berikutnya adalah XC apa? Yaitu tadi sepeda dengan fork ataupun suspensi depan itu yang mempunyai rentang 80 cm sampai 110, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rigid juga seperti RB. Nah itu, jadi itu adalah definisi ataupun apa sih yang disebut dengan sepeda cross country MTB gitu Pak. Ya itu. Nah lalu mengenai komponen ya, komponen MTB. Komponen itu pada dasarnya lebih kurang sama dengan RB tadi, mengenai group set, mengenai handlebar, mengenai rim, mengenai brake set, lebih kurang sama. Tetapi produsen untuk group set itu namanya dibedakan gitu. Tadi kan kalau RB itu, kalau pabrikan Shimano, dia itu mulai daripada Shimano Tourney, masuk ke Claris, masuk ke Sora. Kalau di MTB sama. Kalau pertama sekali itu memang kelas yang paling rendah itu memang tetap group set Tourney. Tapi dia nggak ke Claris ataupun Sora, tapi ke Alivio, lalu ke Diore, lalu ke SLX, XT, dan seterusnya gitu. Nah, kalau bagi
teman-teman ataupun bapak-bapak ibu sekalian ingin upgrade sepeda misalnya gitu ya. Nah itu gimana ya, ini sangat teknis sekali gitu. Tapi pada dasarnya apa yang kita beli ataupun apa yang kita gunakan di dalam sepeda XC itu sebetulnya sudah sangat mumpuni, sudah sangat baik untuk digunakan di area ataupun medan yang kita sudah pilih gitu. Tadi kan persawahan, jalan-jalan bebatuan gitu dan seterusnya gitu. Tapi kembali kepada goesernya gitu ya. Tetap ketika dia itu ingin menaikkan kelas gitu ya. Tadinya XC, tapi sekarang ingin naik kelas menggunakan sepeda enduro misalnya, atau yang seperti tampilan slide ini. Dia ingin lebih ekstrim lagi ya. Tentunya dia akan bisa memilih group set ataupun komponen part yang lebih berkualitas lagi gitu. Tentunya berbanding lurus dengan harga juga ya, gitu ya kan. Nah itu, saya pikir itu mungkin penjabaran saya cukup ya Pak Andi. Kalau ada pertanyaan ataupun masukan ataupun kritisi ya boleh juga, karena kan ini kan kita sambil kita saling memberi masukan gitu Pak. Siap Pak. Terima kasih. Makasih Pak, saya siap mengkritisi kok Pak, karena saya sekali garis keras Pak. Jadi pertanyaannya simpel Pak. Tadi kalau saya bilang saya bilang RB itu ugal-ugalan, tukang ngebut Pak ya. Iya. Kenceng banget. Terus kalau MTB itu sukanya lompat-lompatan. Emang di galaksi ini ada gunung ya Pak, ada lompat-lompatan ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk orang yang mau bersepeda santai kayak kita-kita ini yang treknya semuanya aspal, itu worth to buy nggak sih Pak MTB ini? Dan mobilitasnya gimana sih Pak? Karena kalau let's say nih tadi Bapak bilang oke, pentingnya kalau di gunung-gunung gitu, artinya kan kita harus biasakan di daerah lah Pak ya, bukan di Bekasi lah at least. Iya. Nah, itu katan sepedanya itu seperti apa sih Pak? Jadi mobilitasnya seperti apa, sama kalau buat kita yang goes di sini nih rute-rute aspal, sebenarnya gimana Pak? Cocok nggak sih Pak untuk MTB ini Pak? Ini maaf ada Pak Ranggi nih kayaknya. Pak Ranggi, oh enggak, Pak Ranggi bentar lagi mau ganti Sally katanya Pak. Jadi aman. Di sini nggak ada MTB kayaknya. Gimana Pak? Pendapat Pak? Oke, baik Pak Andi. Jadi sebetulnya memang kalau kita amatin di perumahan kita aja lah di Galaksi gitu ya kan. Emang gunung ada gitu ya. Karena kan kita tadi berbicara MTB, mountain bike. Nah, peruntukannya tentunya ke gunung gitu ya. Nah, sebetulnya itu adalah ekstrimnya gitu. Karena berikan yang genre kategori yang paling awal tadi ataupun XC itu sebetulnya masih sangat baik dan sangat cocok digunakan di lingkungan perumahan kita pada umumnya gitu. XC itu walaupun dia kategorinya mountain bike, tetapi sebetulnya komponennya itu didesain tidak melulu maksimal ke arah gunung-gunung gitu Pak. Tetapi ya ke lingkungan yang ada di tempat kita. Contoh, jalanan kan cenderung sekarang kalau di perumahan ya udah aspal gitu ya kan, udah konbloknya sudah bagus. Baik, cocok nggak? Ya masih cocok. Kenapa? Karena dia punya ini itu antara road bike dan MTB awal gitu. Jadi dia itu dipasang yang tebalnya itu ya mungkin di bawah 2 cm gitu ya. 2 cm. Contohnya 1,5 ataupun 1,7 atau pokoknya di bawah 2. Maksudnya apa? Sebetulnya ya maksudnya itu supaya lebih nyaman kalau digunakan di perumahan gitu. Nah kalau kita bicara lebar roda untuk MTB yang ekstrim itu kan sampai 2,35, 2,5 sampai sedemikian lebarnya. Kalau itu kita gunakan di perumahan tentunya kurang cocok ya. Tentunya itu kurang pas gitu. Kenapa? Ya berat gitu ya. Di goesnya pasti kan keluar tenaga yang berlebih gitu. Nggak cocok lah gitu, kurang pas. Nah jadi desain untuk sepeda mountain bike itu supaya nyaman digunakan di perumahan kita. Artinya yang tidak berbukit, tidak bergunung dan seterusnya itu ya
sudah ada gitu, desain itu memang sudah didesain gitu, itu masih baik Pak gitu. Nah, tidak hanya di rodanya, tapi juga di stang ataupun handlebarnya dibuat yang simple, yang nyaman, yang enak gitu, sehingga ketika dia digoes itu ya nyaman saja gitu Pak, walaupun kategorinya mountain bike. Nah, jadi memang kalau kita bicara mountain bike kesannya kan wah jargonnya ini banget gitu ya kan ya, kayaknya gunung sekali gitu. Tapi ya kita lihat dulu dia segmennya yang mana gitu. Dia itu adalah jenis tipenya yang mana. Ternyata XC. Nah, XC itu masih sangat nyaman, masih sangat baik. Contohnya kalau kita lihat di pabrikan Polygon misalnya, dia banyak sekali dia tuh keluarkan kategori sepeda XC. Contoh Hayes gitu kan, Premier, ataupun seperti yang digunakan oleh teman-teman juga gitu, seperti Pak AB, Pak Reza, ada tuh sepeda-sepeda yang digunakan untuk XC. Itu kenyamanannya masih sangat oke gitu. Terlihat daripada lebar rodanya, handlebarnya, dan juga posisi geometri si goesernya gitu, sangat nyaman. Dan itu memang masih oke lah gitu, masih baik Pak. Saya pikir itu Pak Andi. Siap Pak, loh kan bener kan? Kita nggak salah loh ngangkat Pak Ray ini sebagai suhu, sesepuh, ketua dari segala ketua lah. Karena tadi saya berusaha buat mancing Pak, buat mancing konflik sebenarnya Pak. Cuman jawaban Bapak adem aja. Ini grup kalau nggak ada konflik kurang enak gitu Pak. Oke, Pak, ini alhamdulillah nih kita dapat satu pertanyaan dari Pak Doni. Halo Pak Doni, salam kenal Pak. Pak Doni mungkin bisa bertanya langsung Pak, sekalian kita kenalan Pak Doni. Gimana Pak Doni? Ada yang mau tanyain? Ya, halo Pak Andi. Ya Pak. Kenal bertemu nih Pak. Salam kenal Pak. Nah, saya kan pemula nih Pak. Sepeda terakhir itu mungkin masih SMP. Saat ini mengikut olahraga dengan bersepeda. Ya Pak Doni. Kira-kira untuk sepeda yang ya pemula lah buat saya, apakah bagus yang MTB atau yang baik nih Pak, yang harganya masih bisa terjangkau nih Pak. Oke. Referensi kali mereknya Pak, tipenya, dan bisa ikut gabung di Goes nih Pak. Wah siap Pak, di Goes sih tanpa sepeda juga bisa gabung Pak. Yang penting kita silaturahminya Pak. Saya juga awal-awal minjem Pak sepedanya Pak. Nah itu sih Pak, pertanyaan saya, mereknya yang harganya masih tidak bisa terjangkau. Kemudian saya kan pemula nih, terakhir naik sepeda mungkin ya sekitar 25 lalu lah Pak. Nah sekarang kan lagi booming lagi naik sepeda nih Pak. Kira-kira referensi untuk merek sama tipenya nih Pak Pandi sama Pak Reza. Siap, monggo Pak. Saya langsung lempar ke Pak Ray aja Pak. Saya kalau saya yang jawab nggak sopan Pak. Saya takut jadi batu nanti diketuk sama Pak Ray. Pak Ray selaku senior Pak, monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya Pak. Nah, jadi memang kalau kita amatin sekarang itu dunia persepedaan luar biasa Pak ya. Antusiasmenya itu waduh luar biasa, tidak hanya di Jakarta, pokoknya seluruh kota di Indonesia gitu. Yang mungkin ada hubungannya juga dengan pandemi ya Pak ya. Oke, nah kembali ke pertanyaan Pak Doni tadi. Sekarang kan Pak Doni ingin kembali bersepeda ya untuk meningkatkan kebugaran tubuh kan gitu Pak ya. Jadi pertanyaannya kira-kira sepeda tipe ataupun jenis seperti apa yang nyaman gitu. Nah, sebetulnya pertanyaan itu bisa dikembalikan kepada kita pribadi masing-masing Pak Doni. Nah, kami hanya bisa memberikan sebuah saran atau masukan gitu. Tetapi yang paling utama dalam hal ini adalah kira-kira nantinya ketika Pak Doni ingin bersepeda yang seperti apa yang Pak Doni ingin lakukan gitu ya. Nah, tapi kalaupun seandainya jawaban Pak Doni bilang gini, Pak Le, saya ingin bersepeda ya mungkin seperti teman-teman goeser yang lain lah gitu, community. Kita mau bersepeda bersama gitu ya kan, keliling-keliling kompleks gitu. Lalu mungkin nanti mau ngelooping sekali-sekali ke lagun gitu kan Pak ya. Lalu mungkin nanti kalau bosen di jalan raya mungkin sekali-sekali ke arah Grand Wisata kayak gitu. Nah,
kalau itu ya saya menyarankan Bapak bisa memilih-milih sepeda kategori yang saya sampaikan tadi yang tipe-tipe XC Pak, cross country gitu. Kenapa? Karena memang sepeda cross country itu adalah sepeda yang diperuntukkan bagi kita untuk sepeda yang lebih nyaman gitu, yang santai gitu. Tapi sepeda X ini bisa dipakai tidak hanya di jalan bebatu yang sedikit ada makadam gitu ya kan, makadam batu-batu kerikil, tapi juga enak nyaman dipakai di sepeda aspal gitu ya. Lalu bentuk tubuh Bapak pun dalam hal memakai sepeda itu relax gitu. Itu kelebihan si sepeda XC ini Pak gitu. Sementara dia punya kokpit ataupun handlebar ataupun stang itu nyaman gitu ya kan, diberi yang sedikit flat tapi sedikit ada sudutnya gitu. Itu adalah sebetulnya sepeda paling nyaman yang bisa digunakan untuk berolahraga Pak gitu. Tapi kalau Bapak lihat ya, wah ternyata sepeda XC itu udah terbiasa Pak, dari dulu SD SMP pun saya udah pakai. Saya ingin lebih menikmati gitu, ada sedikit speednya gitu ya kan, pengen ngikutin teman-teman yang lain ya, bisa pilih yang lain juga gitu. Walaupun XC juga bisa speed gitu, bisa juga cepet. Caranya ya Bapak bisa pilih roda yang lebih kecil kan gitu Pak. Nah itu saya tetap cenderung menyarankan menggunakan itu. Tapi zaman sekarang ini, apalagi sekarang ini kan banyak sekali orang memakai sepeda Sally. Nanti Pak Sandi akan menjelaskan sepeda Sally seperti apa gitu ya. Tapi sepeda Sally pun nyaman digunakan gitu, untuk digunakan untuk berolahraga gitu. Ya. Tapi kalau yang dikejar adalah dikejar itu adalah untuk olahraga, untuk kenyamanan gitu ya. Saya pikir sih sepeda XC mungkin pilihan yang baik Pak gitu. Itu jawaban saya Pak Dodi. Oke, saya tambahin dikit Pak Doni, karena saya Sally garis keras juga nih Pak. Enggak Pak. By the way kita di sini bercanda-bercanda doang Pak. Tapi bener Pak, bener kata Pak Ray lah, bahwa sebenarnya jenis sepeda itu balik lagi ke diri kita masing-masing sebenarnya gitu loh. Jadi kalau intinya tuh kalau kita mau lebih ke arah yang nyaman, lebih ke arah yang santai, mungkin MTB jadi pilihan, karena berkaitan dengan riding position mungkin ya Pak Re ya. Karena riding positionnya si MTB kan cenderung lebih tegap Pak. Jadi pinggang itu tuh nggak melengkung ke bawah lah. Gitu. Tapi kalau kita lebih cenderung mau kelihatan sensasi yang mau ngerasain sensasi yang ngebut, yang less effort juga, yang nggak terlalu capek gitu ya. Mungkin kita bisa milih ke arah RB. Nah, terus pertanyaannya kenapa sih kok Sally juga banyak, termasuk saya juga pilih Sally gitu. Nah, kalau saya alasan pilih Sally pada saat itu adalah saya ini nggak pernah goes dari SD yang tadi saya sempat cerita di awal lah. Gitu. Jadi saya sadar betul nih Pak bahwa psikis itu nomor 1 loh Pak. Jadi contoh gini lah, kalau saya pada saat saya lagi goes, saya tuh kalau nemu tanjakan yang agak panjang Pak, saya nggak pernah berani tuh Pak ngelihat ke depan Pak. Saya pasti selalu ngelihatnya ke bawah Pak, ke bawah jalan. Kenapa? Karena psikis saya nggak mau keganggu dengan, tanjakan masih panjang nih. Sehingga itu kalau buat saya pribadi udah, saya tinggal order Grab, angkat deh tuh sepedanya di Grab gitu. Jadi saya punya rasa nyaman duluan sebelum berangkat. Nah, jadi balik lagi ke pilihan masing-masing sih Pak Doni. Pak Doni lebih prefer ke yang mana? Kalau lebih prefer ke ngebut, less effort, nggak mau terlalu capek, pilihnya RB. Kalau mau goesnya santai, riding positionnya enak, pilihnya MTB. Tapi kalau mau yang tadi dapat rasa nyaman, nggak takut kalau capek di tengah jalan, bingung pulangnya, ya pilihlah Sally. Sally pun juga ada, nanti mungkin Pak Sandi jelasin detailnya lah, ada yang 16 inch, ada yang 20 inch juga gitu.
Jadi yang 16 inch tuh kalau memang kita commute day to day, misalkan mau ke 16 inch karena lebih ringkas dibawa ke dalam LRT atau ke dalam MRT, ke dalam busway mungkin gitu. Tapi kalau mungkin yang goes-goes yang nggak back to work, yang cuman kayak kita ini ya mungkin lebih prefer ke yang 20 inch gitu loh. Untuk harga sendiri, tadi kan Pak Doni juga sempat nanya harga Pak Re. Ya, betul. Jadi untuk harga itu sebenarnya fleksibel ya Pak Re ya. Bisa dibilang mungkin sepeda dari harga ya saat ini mungkin lagi agak-agak mahal ya Pak, walaupun sekarang udah mulai agak normal lagi lah harga-harga sepeda. Mungkin harga sepeda dari sekitar 5 jutaan ya Pak, yang udah lumayan enak lah ya. Iya, jadi saat ini. Kalau soal harga dan pilihan tipenya, tadi kan tipenya tadi XC ya kita sarankan. Tapi kalau ingin soal harga, ya kita kembali kepada pabrikan. Contohnya Polygon. Polygon itu mengeluarkan tipe sepeda XC Premier, ada merek Extrada gitu ya. Harganya itu berkisar betul tadi Pak Andi, itu sekitar 4-5 juta sih sudah dapat Pak. Tapi kalau ingin lebih ekonomis lagi ada juga sih sebetulnya, karena Polygon kan cenderung dia harganya lebih di atas ya. Mungkin ada XC tipe yang dikeluarkan oleh pabrikan United itu 3 jutaan juga sudah nyaman Pak, sudah oke gitu. Silakan nanti bisa coba browsing dulu Pak, kira-kira seperti apa sepeda yang mau dipilih gitu Pak. Tapi kita sarankan tadi seperti tadi Pak. Mungkin ya yang lebih mempermudah juga mungkin. Oke, itu langsung mau dijual tuh sepeda. Wah. Mungkin untuk mempermudah juga Pak Doni bisa ini kali Pak, sebelum kita berangkat join dulu Pak di depan pos satpam tuh Pak. Nah itu jadi, pas tuh bisa ngelihat fisik Pak. Hal ini juga yang dilakuin sama salah satu warga kita Pak Novi pada saat itu. Jadi Pak Novi itu sebelum beli sepeda ngelihat dulu Pak, ngelihat secara fisik MTB itu seperti apa, folding bike Sally itu seperti apa, sama RB seperti apa gitu. Jadi rasain dulu feel-nya seperti apa, baru mulai cari-cari Pak. Tapi kalau range sih sekitar ya 4 jutaan mungkin kalau sekarang, karena memang lagi hype lah sepeda, jadi agak-agak mahal. 4 juta sampai tak terhingga. Sama kayak tadi Pak Reza sempat mention, ada Pak Yos itu sepedanya seharga mobil saya gitu Pak. Gitu. Jadi itu sih Pak Doni. Ada lagi Pak mungkin Pak yang mau ditanyain Pak Doni? Ya mungkin selain United sama Polygon Pak ya? Iya. Polygon ya yang harganya masih bisa terjangkau Pak ya. Mungkin ya seperti yang Bapak sampaikan, mungkin nanti pada saat ini mesti lihat dulu Pak ya. Benar Pak. Kita biasa goes hari Minggu Pak, Minggu pagi jalan itu tergantung tracknya. Cuman seringnya tuh kita kumpul jam 5:30, jam 6 lah Pak. Jam 6 ya. Benar, jam 6 di pos satpam. Saya mau lihat dulu karena saya takutnya pada saat beli sepeda kan salah beli bisa tuker lagi nih Pak. Benar Pak. Kalau bisa jangan salah beli Pak. Dan kalau bisa seli Pak. Ya. Tetap. Kalau MTB kayaknya lebih enak ya. Maksudnya saat beli sepeda itu bisa pakai ke jalanan, kemudian jalan yang terjal juga ya. Mungkin seperti apa Ray bilang, mungkin yang Epi lebih enak juga Pak ya. Andi. Iya betul Pak. Gitu. Oh tadi Pak Abe nih ada sempat info besok pagi jadwalnya jam 6 Pak. Kalau mau join monggo Pak, kita ngobrol-ngobrol di pos satpam, atau mungkin Bapak kalau nggak keberatan bisa drop nomor telepon kali Pak. Jadi nanti akan dimasukin ke grup ya. Pak. Bener Pak. Itu grup lebih rame Pak daripada goesnya Pak. Siap. Kita yang penting silaturahmi aja Pak. Siap Pak nih, insya Allah besok 5:30 ya, jam 6 di pos jam 6 Pak. ya. Siap. Oke, makasih banyak Pak Doni. Oke, kita coba. Terima kasih banyak. Makasih Pak. Kita lanjut ya Pak ke jenis sepeda yang terakhir nih Pak. Sepeda lipat. Jadi ini
jenis sepeda favorit saya karena memang saya cuma punya sepeda lipat doang sih Pak. Alasannya tadi saya udah sempat info juga kenapa saya pilih sepeda lipat. Nah, kalau ya itu tadi, kalau saya pribadi saya lebih prefer sepeda lipat karena memang saya lebih ngerasa tenang aja sebelum jalan gitu loh. Nah, jadi kita langsung aja nih Pak ke Pak Sandiaji. Yang juga kebetulan bagi bapak-bapak yang nggak tahu nih, Pak Sandiaji ini selaku owner dari kita Steamboat, resto yang paling enak, paling rame, paling hit seantero Galaxy, seantero Bekasi bisa jadi. Oh, Pak Sandi, halo Pak Sandi. Ya, halo. Nih Pak, saya sekalian endorse Bapak ya Pak, nggak apa-apa ya Pak ya? Siap, terima kasih Pak Andi. Ditunggu Pak, voucher gratis ya Pak. Oke, Pak Sandiaji ini salah satu pemakai sepeda lipat lah di Gokil ini dan termasuk suhu juga nih, sama kayak Pak Re. Saya belum lahir, Pak Sandi udah goes kayaknya. Monggo Pak Sandi bisa dijelasin Pak pro cons-nya Sally itu seperti apa sih Pak? Kenapa sih orang milih Sally dan terutama akhir-akhir ini ya orang banyak pilih Sally itu kenapa Pak? Karena nggak pede atau kenapa Pak? Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Sebetulnya sih yang lebih suhu memang yang barusan bicara ya Pak Dia. Tapi saya dapat amanat dari Pak Ketua nih, karena pemakai Sally yang pertama gabung ceritanya. Tapi Sally ini sebenarnya mulai favorit di awal 2000-an dulu. Jadi zaman awal-awal bike to work itu memang sempat booming lah. Tapi mereknya memang terbatas, hanya merek-merek tertentu seperti Polygon Bike to Work, terus Dahon yang paling favorit pada waktu itu. Terus Brompton sudah ada tapi tidak sefavorit sekarang lah. Mulai pada zaman pandemi ini memang yang paling favorit sepeda lipat yang paling mahal ya, yang sekarang terkenal itu si Brompton itulah. Tapi di balik itu hikmahnya adalah makin banyak merek-merek lokal yang secara mobilitas memang menyerupai Brompton. Halo, cek 1, 2, 3. Jelas Pak, jelas. Lanjut Pak. Jelas Pak. Jelas. Soalnya agak flicker nih di sini. Oke. Sepeda lipat sebetulnya ada secara geometri ada dua jenis ya Pak. Ada yang dilipatnya hanya dua lipat saja. Jadi si engselnya itu di tengah-tengah frame-nya. Atau yang dilipat 3. Ya, mirip seperti Brompton, 360 sama satu lagi tuh trifold ya. Itu memang secara mobilitas untuk para komuter memang lebih cocok untuk memakai sepeda jenis itu karena seketika dilipat sangatlah ringkas dan memudahkan untuk dibawa-bawa di busway, di kereta komuter atau di LRT MRT nanti di masa depan. Tapi walaupun mereka ringkas, dengan teknologi yang ada sekarang memang pemakainya pun sangat merasa nyaman dengan berbagai upgrade yang ada. Hanya biasanya si sepeda yang melipat 3 ini menggunakan gear atau sprocket yang internal, jadi nggak kelihatan dari luar, sehingga sangatlah kompak. Meskipun demikian tetap saja enak untuk digoes dan bisa melibas beberapa tanjakan sekalipun lah ya. Terutama terima kasih Pak sudah ditampilkan. Ini kira-kira yang dilipat jadi 3 lah, sehingga lebih kompak dan mudah sekali untuk dibawa-bawa. Sedangkan yang jenis kedua itu yang dilipat 2 di bagian tengahnya saja. Ini juga sudah populer sejak dulu, dari mulai merek Dahon, merek yang di Airwalk yang dulu banyak di S Hardware. Terus merek-merek lokal dulu ada Polygon Bike to Work, itu juga sempat populer. Nah sekarang ini semakin bervariasi nih yang sepeda kelas ini, dari mulai yang harganya
2 jutaan sampai ke puluhan juta pun ada, karena tergantung keinginan si pemakai dalam memilih spare part. Tapi sementara ini yang paling populer adalah Dahon, lalu diikuti oleh merek-merek baru seperti Turn atau satu lagi sampai antri Pak, kita kalau mau beli sampai ada yang setahun indennya, luar biasa itu sepeda Bandung itu. Tapi ya untuk pemilihan lihat kategorinya ada 2 Pak. Satu adalah yang memilih untuk lebih mudah commuting. Yang kedua adalah yang memilih agar lebih mudah masuk ke mobil tapi harganya tetap tidak terlalu mahal dan tetap cukup ringkas, yaitu yang dilipat 2 tadi. Karena sangat bervariasinya sepeda lipat ini, makanya untuk memilih sepeda ini memang sangat tergantung dari budget Pak. Kalau budgetnya yang di bawah 7 juta, misalnya kita beli yang merek-merek yang cukup lokal banyak, impor juga banyak, cuma memang pilihannya terbatas pada jumlah sprocket biasanya Pak. Kalau di bawah harga segitu biasanya tidak lebih dari 7 speed lah. Sedangkan kalau yang di atas itu pilihannya menjadi unlimited, terutama sepeda jenis Evenhon, karena dia hanya spesialis menjual frame-nya saja, sehingga untuk bannya, cranknya, group setnya, lalu saddle-nya segala macam, seat post-nya itu bisa beli yang jenis apa saja yang kompatibel, sehingga harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah tergantung budget si pemakainya. Sebagai contoh, kalau saya sendiri, saya pribadi memilih sepeda jenis Turn Link B9 karena secara budget untuk entry level sangatlah murah, harganya kalau baru tuh di kisaran 5,2 juta lah ya. Sedangkan kalau bekasnya ada di angka 4 jutaan lah kira-kira, dan itu pun susah cari barangnya Pak. Kalau yang contoh satu lagi seperti ada Pak Sultan Nova ya, itu harganya bisa seperti mobil Pak Andi itu kalau diturutin, frame-nya berapa, group setnya berapa gitu. Bahkan kita sempat guyon, wah kalau group setnya seperti ini sih bisa sampai nanjak pohon kelapa gitu kira-kira lah, karena saking nyamannya sepeda itu. Memang lebih panjangnya lagi lebih baik ditanya jawab kayaknya Pandi, soalnya sangat bervariasi kalau saya lihat, dan penggemar garis kerasnya pun banyak, antara para penggemar Brompton kah, penggemar 360 kayak Pak Andi lah, atau penggemar Turn kayak saya sama Pak Tony. Itu sangat preferensi pribadi sangat sangat dominan lah kira-kira. Oke, begitu paparan dari saya Pak Andi, biar nggak terlalu panjang. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan Pak, kita sekalian ngejar Juhur Pak. Sally itu kan ada tadi Pak, ada 2 lipatan, ada 3 lipatan Pak, dan mostly yang 2 lipatan itu kan yang 20 inch Pak, yang 3 lipatan rata-rata kan 16 inch. Nah, pertanyaannya, Sally itu kan rodanya Pak ya. Nah itu capek nggak sih Pak? Karena kan kalau ngeliat RB, ngeliat MTB, rodanya gede-gede banget Pak. Ini ibarat roda ban mobil sama ban traktor nih Pak. Kita yang pakai Sally jadi agak-agak minder gitu Pak. Takut takut kebalap Pak sama yang RB sama MTB. Nah itu gimana Pak? Ini sebenarnya kaitannya ada kaitan dengan diameter roda kah atau enggak? Sebenarnya pakai ini tergantung dari crankset aja sebenarnya gitu loh, rasio gearnya aja. Karena kalau saya tahu kan kayak Brompton Pak, itu ada nama teknologinya kan BWR Pak, Brompton Wide Ratio gitu loh. Jadi walaupun diameter bannya itu cuma 16 inch, tapi dia rasionya lebar. Jadi bisa diajak menanjak, bisa diajak ngebut juga gitu loh. Nah itu gimana Pak? Selama ini Bapak pakai tuh ada concern nggak sih? Ada problem nggak sih Pak dengan diameter sepeda Sally yang kecil tuh Pak? Betul, ini memang jadi pertanyaan mendasar bagi para pemula dalam memilih sepeda ya. Kalau bannya kecil nanti nggak bisa kencang, atau kalau yang bannya agak gede nanti berat gitu kan.
terutama untuk sel ini. Tapi memang teknologi sekarang sudah sedemikian rupa memudahkan para pemakainya dan memanjakan para pemakainya sehingga ada pilihan yang sangat lebar lah. Kalau mau speed tinggal ganti part yang ini, kalau mau bisa nanjak ganti part yang ini, dan itu semua bisa dimungkinkan dalam kombinasi gear yang berbeda walaupun si bannya kecil. Tapi kalau masalah speed kita nggak bisa ini ya, bukan nggak bisa bohong. Pada kenyataannya memang folding bike dengan ban kecil tidaklah didesain untuk balapan lah, apalagi diadukan dengan RB ataupun yang bannya gede. Karena mereka kan rata-rata speed casualnya aja di antara 30 sampai 35 kadang-kadang kan. Kalau Sally kita ngejar 30 ngos-ngosan Pak, karena secara kayuhan atau cadence kita pasti jauh lebih banyak lah, RPM-nya lebih tinggi kalau mau ngejar segitu, dan sudah tidak sehat lagi kalau ngejar RB Pak. Kita harus tahu diri juga lah. Tapi concernnya saya lebih ke, kalau saya pribadi pilih Sally karena saya sering bolak-balik Bandung Jakarta. Kalau bawa sepeda yang gede harus repot copot ban segala macam, terus belum space di mobil saya yang memang kecil, sehingga saya pilih lah Sally dengan anggapan bahwa tidak usah pakai aksesoris apapun, bisa masuk ke bagasi dan bisa dipakai kapan aja gitu, turun pakai gitu kan. Dan gitu kira-kira Pak Andi jawaban saya. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Jadi intinya kalau disuruh ngebut ya bisa ngebut, tapi ada batasnya ya Pak ya. Karena memang Sally itu memang rata-rata speed itu mungkin 18 sampai 22. 22 tuh kita udah ngos-ngosan banget sebenarnya. Betul. Gitu. Oke Pak, makasih banyak Pak kesempatannya, informasi yang diberikan mengenai folding bike ini. Kita langsung ke sesi selanjutnya Pak. Kita ada sesi Bukalapak Pak. Jadi pada kesempatan kali ini juga ada warga yang kebetulan ingin menjual sepedanya. Nah, jual sepeda ini bukan berarti mau pensiun dari goes, tapi biasanya karena udah ganti sepeda ke jenis atau tipe yang lainnya nih, kayak tadi habis beli RB ganti ke MTB misalkan, atau dari MTB ganti ke RB dan mungkin ke sepeda lipat gitu. Saya lupa juga ngenalin tadi, tapi mungkin bapak-bapak semua udah pada tahu lah. Di sini ada Pak Reza. Nah, beliau ini selaku ketua dari Gokil periode 2020 seumur hidup ya Pak, sampai nggak tahu kapan lah. Pokoknya selama masih di CTG tetap jadi ketua ya Pak Reza ya, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak betul itu. Monggo, Pak Reza boleh minta tolong diinfoin nggak Pak? Ada apa sih Pak yang mau dijual Pak? Jadi sebetulnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi Gokil ini adalah goes kuliner kita ini adalah buat warga dan untuk warga. Jadi dari warga kalau ada yang pengen jual, maka kita berpikir untuk di-share di grup ini. Tapi mudah-mudahan nanti akan ditonton oleh semua warga CTG ya. Mungkin Pak Abe bisa dimainkan, sementara sepeda pertama yang akan dijual oleh itu adalah sepeda dari punyanya Pak RT kita, yaitu 360 ya kan. 360 itu umurnya kurang dari sebulan ya. Alasan mau jualnya karena dia beli dua, satu yang besar, satu yang 360 kecil. Kemudian ternyata kekuatan Pak RT itu sangat luar biasa, sehingga dia merasa perlu yang besar gitu. Jadi salah belilah kata besarnya. Kira-kira Pak Abe mungkin bisa di-share ininya Pak, gambar ininya, gambar sepedanya. Ya, ini sepeda ini dibelinya di sekitar 12 jutaan lebih ya, tapi di open harga 10 juta. Nah monggo, ini barang masih gres. Wah, gue kayak sales juga ya kayaknya. Barang masih gres. Kalau ada yang langsung nawar 10 juta, nggak ada lagi yang nawar di itu, Pak RT akan langsung melepasnya. Bisa diambil langsung ke tempat Pak RT. Ini dengan hadiah apa ini kalau beli nih? Hadiahnya boleh goes bareng Gokil, gitu.
Mungkin yang lagi mau warga yang lagi nggak pusing pengen cari sepeda itu bisa melihat ini 360 ini adalah memiliki sistem internal gear. Artinya di internal gear itu bagian belakangnya itu nggak, gigi-giginya cuma satu, tapi sebetulnya itu adalah 3 speed, kira-kira begitu ya. Nah ini sangat cocok sekali untuk komuter ya, yang luar dan dia rigid juga dan dilipat sangat kecil. Jadi sangat cocok kalau dimasukkan ke mobil, mau goes di Puncak, mau goes di Surabaya, mau goes di Jogja gitu kan, mau goes di tempat-tempat yang bisa dibawa dulu pakai mobil ke pedalaman kemana gitu, sangat-sangat asik sekali karena ini. Monggo kalau misalnya ada yang mau, kita buka open di sini. Tapi kira-kira kalau sekarang mungkin karena belum terlalu banyak, mungkin nanti dilihat oleh warga, di-share ke warga videonya, nanti akan dilakukan coba penawaran, bisa hubungi langsung ke panitia Gokil atau langsung ke PRT di open harga 10 juta ya. Mungkin dibuka dulu karena sifatnya lelang, jadi yang siapa cepat dia dapat gitu ya, kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan ini, ada yang mau ini awar, ada yang mau minta bantuan bujungin PRT biar turunin harga atau gimana? Ada? Oke Pak. Ya, kira-kira gitu. Oke, ini ada lagi nggak Pak yang mau dijual Pak? Ini Pak Abe mungkin, yang lain Pak Abe mungkin. Kalau nggak saya mau jual harga diri saya nih Pak. Kayaknya Pak Tony mau jual juga tuh kayaknya. Cukup Gak ada ya? dulu Pak. Gitu dulu, siap Itu dulu, Pak Abe. ya. Oke Pak, lanjut nih Pak Reza. Kayak tadi mumpung nih Pak Reza lagi open mic, tadi saya juga udah sempat ngenalin sedikit lah mengenai Pak Reza yang menjadi ketua Gokil seumur hidup. Nah mungkin Pak Reza bisa diupdate nggak Pak? Sekalian nih Pak update ke kita, mungkin ada di sini banyak warga juga yang masih belum tahu mengenai Gokil tuh apa sih Pak? Kok namanya Gokil gitu Pak? Kepanjangannya tuh apa? Terus kegiatan Gokil tuh apa aja? Apakah cuma ketawa-ketawa sendiri jadi Gokil gitu Pak? Kegiatannya apa sih Pak? Terus struktur organisasinya tuh kayak apa? Program-program kedepannya tuh apa sih Pak? Karena saya ngeliat nih bapak-bapak di sini nih semuanya cerah, nyaman, positif semuanya. Semenjak masuk Gokil nih lebih positif Pak, auranya Pak. Bisa dijelasin nggak Pak? Gokil tuh apa? Ya, terima kasih lagi Pak Andi atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Reza, TGB nomor 20. Jadi saya secara dipaksa untuk dipilih menjadi ketua Gokil. Asal muasalnya Gokil itu adalah inisiasi dari beberapa warga membentuk. Selama ini kan gue sendiri, akhirnya dibikinlah biar bareng-bareng di awal tahun 2019. Nah baru nanti kemudian makin lama makin ramai, jadi maka kita namain Gokil itu baru di tahun 2020 awal, sepertinya gitu ya. Jadi Gokil ini itu goes kuliner. Sebetulnya anak saya protes, kayak kok Gokil Pak, mestinya Gokul loh. Kalau Gokil itu kan kayak apa ya, keren atau waduh lucu atau apa ya, tapi nggak tahu kenapa atau disepakatin Gokil ya. Jadi Gokil ini susunan pengurusnya sedang disusun, sedang disusun. Karena nanti mungkin dalam waktu dekat akan kita umumkan, tapi sementara pengurus inti sudah ada, yaitu Sultan Andi sendiri, Sultan Abe, Sultan Rey, Sultan Sandi, kemudian Sultan Tony, kemudian Sultan Yosi. Sementara itu nanti akan kita kembangkan lagi. Nah, anggota sementara itu di grup itu ada sekitar 37 anggota ya. Nah, goesnya secara rutin itu adalah di hari Minggu pagi ya. Goes nggak rutin tiap hari pagi dan sore. Jadi kadang-kala eventualnya kalau misalnya ada mau Selasa pagi atau apa, tinggal di japri aja di grup. Tinggal intinya kalau kita mau goes nggak ada teman, kita tinggal japri di grup ya kan. Siapa tahu ada yang bareng-bareng kita bisa join. Jadi intinya adalah ini goes kita untuk
keguyupan ya, bukan untuk pamer-pameran part, bukan untuk sepeda, bukan untuk pamer kekuatan, tapi intinya kalau goes bersama itu akan lebih fun dibanding kalau kita goes sendiri. Nah, di era pandemik ini goes itu malah makin berkembang, cuman lebih baik kalau goes itu bersama-sama mengingat faktor keamanan, karena juga kan kalau kita goes sendiri boleh, tapi keamanan itu kalau kita bareng-bareng lebih terjamin ya, karena banyak juga kasus-kasus begal seperti apa gitu kan, kita nggak tahu di jalan seperti apa. Kemudian dari Gokil ini anggota itu merasa kok lebih keakraban, jadi lebih terjalin ya, karena ikatan itu ternyata bukan hanya di sepeda saja, malah ikatan ke hal-hal lain juga gitu, tentunya yang positif ya, bukan negatif. Jadi apa namanya, tadinya nggak saling bertegur, jadinya saling bertegur. Jadi yang bapak-bapak dan ibu-ibu warga CTG yang nanti masih sepeda sendirian, kalau memang apa namanya memungkinkan, lebih baik kita masuk ke grup Gokil juga. Nanti kan masih tetap bisa juga gue sendirian ya, minimum minggu pagi sekali 2 kali join. Dan jangan khawatir, Gokil itu bukan tempatnya orang yang goes jauh-jauh ya sampai puluhan kilo. Memang iklannya begitu, tapi kita kadang-kadang goes cuma sampai Lontong Sabai di Taman Gigi, kadang-kadang cuma sampai pendek segitu, kadang-kadang Sumarekon, kadang-kadang cuma muter-muter Lagun. Yang penting fun. Nah, tapi kan kita juga mewadahin warga-warga yang memang balung dan betisnya sangat kuat. Jadi kita memfasilitasi, terutama kalau kita lihat yang hadir di minggu itu adalah para balung dan otot yang kuat. Jadi makanya agak diperjauhkan. Tapi kalau misalnya masih ada yang newbie yang pengen dekat, nah itu kita menyesuaikan. Jadi jangan khawatir, jangan takut bahwa kita ini bukannya atlet. Jadi semua itu kita adalah buat fun, intinya kita goes untuk mencari kuliner. Ya, itu ininya. Nah, seragam yang saya pakai ini adalah seragam yang versi kedua. Ya, di launching itu tanggal 17 Agustus 2020 ya. Jadi ini seragam versi pertama itu adalah yang warna kuning ya. Nah, nanti kalau warga ingin langsung join, itu bisa langsung open order pakaian, karena sedang dibuka juga untuk open order jersey-nya ya. Jadi di sini ada 37 warga yang sudah resmi join. Mungkin ya nggak biasanya kalau memang ada event atau apa goes bareng itu bisa sampai 15 orang, bisa 17 orang, kadang 20 orang. Tapi kalau event-event biasa, goes biasa kadang ada 5, ada 7, sekitar segitu sekali join. Demikian kira-kira Pak Andi, saya koreksi sedikit, mungkin ketua nanti itu nggak seumur hidup ya, nanti kalau seumur hidup nanti menyalahin semua itu ya. Nanti kita atur lagi berdasarkan rapat nanti bersama anggota, nanti teknisnya gimana, kita lagi mencari konsep bentuk, tapi intinya adalah ini suatu organisasi, bukan organisasi, suatu klub yang fun ya, jadi nggak memberatkan dan fun. Kalau lagi pegel nggak pengen goes, monggo, nggak apa-apa gitu. Jadi yang pengen goes, jadi kita fun di sini. Jadi yang dirasakan oleh anggota intinya adalah gimana menikmatin waktu goes bersama. Dan juga bukan itu, di sini juga ada pakar-pakar yang bisa ditanyain. Mungkin bisa minta bantuan untuk diperbaikin sepedanya atau apa, kita saling open kok di sini. Jadi guyupnya dapat, sehingga dapat yang sekarang nih boleh dikata kegiatan daripada warga dan RT yang paling rutin dan masih eksis itu kayaknya cuma bersepeda sekarang ya. Kalau yang lain kayak Aikido itu udah nggak ada lagi. Kalau berenang nggak ada lagi. Nah, mudah-mudahan dengan Gokil ini, karena eranya masyarakat jadi udah trending ya sepeda ini, jadi makanya kita minta support daripada warga. Jadi maksudnya support itu dalam arti untuk ikut bergabung ya, untuk ikut bergabung sini nggak ada biaya, nggak ada apa-apa. Pokoknya yang didapat adalah fun dan manfaat, udah pasti itu.
bermanfaat dan jangan takut, gokil ini bukan isinya atlet. Gokil ini adalah isinya orang yang pengen makan sambil sepedaan. Kira-kira begitu, Pak Andi. Mungkin bisa ditambahkan nama yang lain. Terima kasih banyak, Pak Reza. Oke, tadi sesuai dengan info dari Pak Reza bahwa untuk kaos kita juga ada seragam ya Pak ya. Mungkin kalau nanti ada yang mau pesan seragamnya, ada linknya Pak di bawah untuk daftar, atau mungkin nanti kalau memang nggak sempat ngelihat linknya bisa tanya-tanya aja, entah itu di grup atau ke saya Japri atau ke Pak Reza atau ke Pak Abe gitu loh. Oke Pak, lanjut Pak, nih ke bagian yang saya seneng nih Pak. Kita ke agenda selanjutnya yaitu door prize ya Pak ya. Mungkin door prize-nya bisa dibantu dengan Pak Abe. Gimana Pak Abe? Halo Pak Abe. Iya Pak Andi ya. Ya, siap. Ini Bapak door prize CTG nih. Gimana Pak door prize-nya Pak? Prosedurnya, cara mainnya. Door prize Brompton. Kalau gitu saya daftar yang banyak Pak namanya Pak. Nah kita siapin dulu Pak. Nih Pak Abe luar biasa loh. Dari tadi ikut acara ini sambil ngomong bayi ya Pak ya. Dedikasinya luar biasa. Ngomong istri. Waduh, nama saya nggak ada Pak. Udah kelihatan deh Bapak ya? Sudah Pak. Kelihatan Pak. Oke, siang ini kita ingin bagi-bagi Pak ya. Mungkin sebagai apresiasi kami pada bapak-bapak semua yang sudah stay dari awal sampai selesai ya. Mudah-mudahan nggak ada yang namanya yang kelewat di sini. Wah, saya udah menang tuh Pak Abe. Udah semua kayaknya Pak ya. Tolong di cross check sebelum kita mulai. Atau mungkin ada nama yang sudah keluar, kita take out aja Pak ya. Supaya nggak. Sudah Pak. Nah, Cus, Pak. Pak. Aman ya. Oke. Aman Pak. Jadi yang pertama kita ingin bagi hadiah pertama eksklusif gokil punya buff ya. Buff gokil. Kurang lebih ada fotonya ya. Sorry. Wah, udah jalan nih Pak. Iya, yang pertama buff gokil. Selamat ke Pak Ranggi ya. Pak Ranggi. Pak Ranggi, mudah-mudahan ya semakin semangat ya sepedanya sama-sama dan dipakai nanti buff-nya Pak ya. Untuk goes besok. Next yang kedua ada spare part-nya, stang ya MTB. Stang MTB bisa dipakai digunakan nanti oleh bapak-bapak. Bagi yang sudah punya sepeda MTB, nanti mungkin mau ganti bisa menggunakan ini. Kita langsung spin aja ya Pak ya. Oke. Ya, selamat Pak Heriadi. Masih ada Pak? Heri masih ada? Wes. Oh masih. Pas loh Pak, kebetulan Pak Heri pakainya MTB Pak. Pas banget, mudah-mudahan bisa dipakai, manfaat Pak. Dan bisa goes nanti di Monas lagi Pak. Mantap Pak Heri. Mantap. Terakhir, ini ada mug eksklusif juga CTG, nanti bisa dibawa juga kalau haus. Bisa kita pakai. Lanjut next, kita spin. Ya, Pak Handi. Selamat Pak Handi. Benar kan Pak, saya nggak pernah beruntung Pak kalau gini-ginian Pak. Pak Handi masih stay? Masih. Wah, terima kasih. Mantap. Udah duluan kayak tadi Pak Andi Pak, udah gue sendirian. Ini minum-minum Pak, dapat mug nih. Thank you. Oke, nanti hadiahnya kita antar ke rumah masing-masing ya.
kecuali Pak Heri bisa ngambil nanti Pak ya. Oke, Pak Abe. Saya kembalikan ke Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, makasih banyak Pak Abe. Oke, Pak, alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Tepat ya Pak, jam 11:30. Insya Allah semoga kegiatan ini membawa manfaat yang positif untuk kita semua. Besar harapan kita untuk bisa menciptakan wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar warga CTG. Sekali lagi, saya coba highlight sedikit Pak, bahwa kita ini komunitas kuliner yang kebetulan jalan nyari kulinernya itu pakai sepeda Pak. Gitu, jadi kebalik. Makanya tadi Pak Reza sempat sounding, yuk bagi warga yang pengen join jangan takut gitu loh. Bahwa memang ini kita komunitas kuliner kok yang kebetulan nyari kulinernya naik sepeda. Jadi kegiatan kita ini bukan goes jauh-jauh. Kalau mau goes jauh, biasanya ada jadwal khusus di luar jadwal rutin kita. Jadi tenang aja, dijamin nggak akan capek. Kalaupun capek juga pasti kita akan tungguin, karena seni dari goes bersama itu ya kekeluargaannya. Tadi Pak Tony sempat sounding bahwa justru seninya tuh ketika ada quote-unquote problem, kayak misalkan gearnya copot atau apa, ya kita berhenti, kita rame-rame gitu loh, benerin di situ. Dan percayalah, di situ tuh justru titik serunya sebenarnya gitu. Yang kedua nih, selain itu kegiatan kita juga sekali lagi kegiatan mahalan sepeda. Walaupun saya yakin lah di sini tuh semuanya sultan. Yang jangankan beli sepeda, beli toko sepedanya juga saya yakin mampu bisa beli. Tapi ya again, nggak usah beli sepeda mahal. Yang penting kekeluargaannya. Buat yang belum punya sepeda tapi mau nyoba dulu nih rasa goes tuh gimana sih? Kayak mungkin tadi Pak Doni ya pengen beli sepeda. Boleh Pak, feel free coba kontak ke saya aja atau ke bapak-bapak yang lain. Kan kebetulan tadi Pak Doni juga sempat kita invite ke grup juga. Insya Allah kalau ada sepeda yang nganggur bisa dipinjemin dulu Pak sementara, atau ya bisa test drive juga gitu loh. Oke, demikian acara hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Salam guyup dan ditunggu untuk join dalam kegiatan goesnya. Insya Allah dengan seru obrolan di grup goes ini juga kita bisa semakin positif, semakin erat lah kekeluargaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak semuanya. Selamat siang.